Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Ernawati, guru SMA Negeri 1 Wanayasa, mengajar mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sel elektrolisis. Sel elektrolisis sendiri merupakan bagian dari sel elektrokimia selain daripada sel Volta. Sel elektrolisis digunakan untuk menguraikan suatu larutan elektrolit dengan bantuan arus listrik. Komponen elektrolisis yaitu kita butuh elektroda inert, yaitu elektroda yang susah bereaksi. Elektrodanya sendiri itu ada dua jenis, yaitu katoda, yaitu tempat terjadinya reduksi, dan anoda, tempat terjadinya oksidasi. Selain elektroda, kita juga membutuhkan larutan elektrolit. Oke, demikian ini adalah gambaran mengenai sel elektrolisis. Jadi ada dua elektroda, ada anoda dan katoda. Dan kita butuhkan power supply sebagai sumber arus listrik. Adapun cara kerjanya, sumber arus listrik ini akan memompakan elektron ke katoda. Nah, kemudian elektronnya ditangkap oleh katoda, di mana berarti itu terjadi reaksi reduksi. Pada saat yang bersamaan, anion atau ion negatif melepaskan elektron, dan elektron ini melalui anoda dikembalikan ke sumber arus. Di anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah elektrolisis pada larutan elektrolit. Oke. Ya. Pada elektrolisis ini berarti ada dua kejadian di dua tempat, yaitu di katoda dan di anoda. Saya akan bahas dulu kejadian di katoda. Di katoda sendiri terjadi reaksi reduksi, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain misalnya ion-ion logam alkali golongan 1A, alkali tanah golongan 2A, aluminium 3+, dan ion-ion logam yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dari negatif 0,83 volt itu tidak dapat direduksi. Dan yang direduksi, yang mengalami reduksinya sendiri adalah pelarut air. Dapat dituliskan reaksinya seperti ini: karena air yang mengalami reduksi, maka H2O menangkap dua elektron dan menghasilkan ion hidroksi, artinya terjadi reaksi basa di sini dan gas hidrogen. Kemudian ion-ion logam yang potensial reduksinya lebih dari 0, negatif 0,83 volt, itu sendiri dapat direduksi menghasilkan logamnya. Adapun dengan ion hidronium atau pembawa sifat basa itu dapat direduksi menghasilkan gas hidrogen dengan reaksi 2H+ plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya pada anoda terjadi reaksi oksidasi yang dialami oleh anion. Nah, ion-ion yang mengandung bilangan oksidasi maksimum, semisal sulfat SO4-2- atau nitrat NO3- itu tidak dapat dioksidasi. Maka yang dioksidasinya adalah pelarutnya atau air. Dapat dituliskan reaksinya seperti berikut ini: H2O menghasilkan 4H+, artinya dia bersifat asam, melepaskan 4 elektron dan menghasilkan gas oksigen. Kemudian jadi catatan juga bahwa ion halida golongan 7A, ya, seperti F-, Cl-, Br-, I- itu dapat dioksidasi, akan membentuk halogennya. Jadi misal F- akan terbentuk menjadi F2, Cl- akan terbentuk Cl2, Br- akan membentuk Br2, dan I- akan membentuk I2. Kemudian ion hidroksi itu juga bisa dioksidasi yang akan membentuk gas oksigen. Seperti ini reaksinya: OH- menghasilkan air, melepaskan elektron, dan menghasilkan gas oksigen. Oke, berikut ini adalah contoh soal mengenai elektrolisis untuk larutan. Oke, misalnya di sini tuliskan reaksi pada katoda dan anoda untuk larutan NaCl. Oke, berarti di sini ada kation Na+ dan ada anion Cl-. Na+ sendiri tadi sudah disebutkan, dia itu golongan 1A, jadi dia tidak dapat mengalami reduksi. Yang mengalami reduksinya adalah air. Jadi di katoda yang mengalami reduksi adalah air, yang akhirnya akan menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksi, artinya dia bersifat basa. Kemudian di anoda berarti yang mengalami adalah anionnya adalah Cl-. Seperti tadi disebutkan juga bahwa Cl- itu akan berubah menjadi Cl2 dan melepaskan elektron sebanyak 2. Contoh soal berikutnya adalah larutan CuSO4.
Oke, di sini berarti kationnya adalah Cu2+, anionnya adalah SO4 2-. Karena Cu2+ itu memiliki potensial reduksi lebih dari negatif 0,83 volt, maka dia bisa mengalami reduksi membentuk logamnya, logam Cu atau logam tembaga. Di anodanya sendiri SO4 2- itu tidak bisa mengalami oksidasi dan digantikan oleh air. Maka reaksinya adalah H2O menghasilkan ion hidronium asam, melepaskan 4 elektron dan menghasilkan gas oksigen. Oke. Itu tadi mengenai larutan elektrolit. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah leburan? Jadi, untuk elektrolisis leburan elektrolit ini bisa digunakan untuk membuat logam-logam alkali tanah, aluminium, dan logam-logam yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dari negatif 0,83 volt. Oke, contohnya adalah misal kita punya leburan NaCl. Nah, karena ini tidak ada air, maka di katoda tidak ada kompetitor air, maka Na plusnya bisa mengalami reduksi dan terbentuklah logam Na-nya. Di anodanya ini Cl- berubah menjadi gas klor dan melepaskan 2 elektron. Oke. Elektrolisis sendiri memiliki kegunaan itu untuk memperoleh unsur-unsur logam, juga untuk memurnikan logam, kemudian bisa juga untuk menghitung konsentrasi ion logamnya dalam bentuk larutan. Bisa juga digunakan pada saat teknik penyepuhan atau electroplating. Demikian paparan saya mengenai sel elektrolisis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.